Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai DC Fandom dengan 5 panel utama yang akan gua sampaikan kepada para peserta yang udah dipilih oleh tim manajemen gua. Oke, dan sini ada 2 peserta yang akan terpilih untuk menjadi peserta podcast hari ini. Dan kita langsung sama saja Bang Ganes. Halo Bang Ganes. Halo Bang. Oke, siap. Thank you Bang Ganes sudah datang, dan juga Bang Yusuf Septian. Halo Bang. Ya, halo Min. Oke, siap. Jangan, kali ini kita akan bahas mengenai DC Fandom nih. Oke, DC Fandom yang udah tayang seminggu lalu. Mohon maaf nih, ini jadi acara DC terbesar nih. Dan juga banyak banget panel. Ya, banyak banget panel yang akan kita sampaikan di sini ya. Yang pertama, kita langsung menuju ke Black Adam. Oke, Black Adam nih. Oke, kita akan bahas Black Adam dulu nih. Panel pertama yang disampaikan ini adalah Black Adam. Nah, Black Adam ini, oke, gua mau tanya nih dari Bang Yusuf, gimana pendapat lo soal Black Adam ini? Panelnya Sangat dark sekali. Itu kayak di adegan pertama tuh dia kayak mencekik tentaranya langsung gosong, Min. Buset, kayak anjir, udah gosong-gosongkan, dagingnya terbakar. Kayak ini DC gimana sih kayak buat ditonton, tapi kayak ya penasaran sih karena kan di komik kan Black Adam kan juga dark kan. Jadi kayak mungkin disesuaikan lah sama komiknya gitu. Terus sama itu Dr. Fate sih. Itu baru apa ya, kayak oh ya ini Dr. Fate gini gitu. Kayak penasaran sih. Apa ya kalau di komik dia pakai topeng itu gitu. Bakal lucu sih. Oke, topeng bapak gitu kan. Kayak dia bisa menghipnotis orang gitu pikirannya kan. Sama siapa tuh? Aduh, lupa, apa yang keren lah. Penasaran juga lah sama Black Adam. Oke, siap. Berarti Black Adam memang Black Adam ini kerasa kayak rated sumpah. Karena dari animasinya tuh dia ketika dia ngebunuh orang itu anjir gile, ini gak mungkin PG-13 sih ya gua ngeliat. Cukup berani men emang. Cukup berani karena ya which is ini aktornya Dwayne Johnson, Pak, The Rock, Pak. Kalau dibuat PG-13 tuh saya kayak aneh, Pak. Black Adam tuh juga villain yang kejam loh sebenarnya. Sebenarnya kalau lo baca di komik ya, karena Black Adam juga bukan hanya villain Shazam, dia juga villainnya Superman loh. Jadi ini waduh. Ya bagus sih. Nah, tapi ya? Superman-nya udah nggak ada lagi, men. Henry Cavill. Sayang sekali sih. Nggak tahu lah. Tapi katanya gini, The Rock itu sempat ngomong bahwa untuk si Superman Henry Cavill itu katanya itu akan masih ada di DCU. Jadi kemungkinan Black Adam ini kemungkinan itu akan terkoneksi ke Superman versi DCU, si Henry Cavill. Nah, ini dia udah janjikan bahwa Superman Henry Cavill akan berhadapan dengan Black Adam versi Dwayne The Rock Johnson ini, gitu. Nah, gitu sih yang gua dapatkan sementara itu ya. Oke, thank you Bang Yuswa atas komentarnya. Terus kita sip. Oke, siap. Oke, terus kita langsung ke Bang Ganes nih. Bang Ganes, gimana pendapat lu soal Black Adam ini? Pendapat gua untuk Black Adam cukup keren sih. Apalagi dari trailernya aja kita sudah bisa lihat kalau Black Adam ini cukup sadis. Yang pastinya bukan untuk bocil dong. Iya, benar. Cukup senang juga melihat ada karakter-karakter yang akan muncul di DCU. Salah satunya Dr. Fate, Black Adam, dan akan diceritakan dalam satu film ini, yaitu Black Adam. Oh, cukup keren ya. Berarti udah menghibur lah ya untuk Black Adam, walaupun kita udah menunggu berapa lama nih Black Adam nih dari tahun 2009 kalau nggak salah ya. Udah lama banget ya. Itu. Wih, rumornya 2009, tapi terwujudnya malah sekarang. Karena kan di setupnya sejak akhir ending Shazam itu kan, setupnya kok ada kursi yang kosong gitu kan. Oh, ternyata Black Adam ya kan. Ya. Gitu. Ya, si Black Adam ini jujur aja kalau gue boleh berkomentar untuk Black Adam ini, menurut gue Black Adam ini bisa menumbuhkan rasa villain utamanya selain Joker. Oke, karena Joker solo movie kan udah pernah rilis kan ya tahun 2019 lalu. Tadi itu pun bukan DCU. Dan sekarang DCU udah mulai meningkatkan yang namanya villain utama, villain yang dimana itu dibuat film solonya. Nah, jadi yang gue harapkan sini adalah Black Adam ini ya. Ini katanya akan dibuatkan cerita originnya bagaimana, terus bagaimana itu bisa kabur dari situ, dan itu jujur aja untuk trailernya itu udah mengundang banget, Pak. Mohon maaf, mengundang banget. Itu oh my god, bagus sih, gila. Actingnya The Rock bagus banget sebagai Black Adam nih. Waduh, siap. Ya, itu sih yang gua dapatkan di Black Adam. Untuk aktor-aktornya mohon maaf, untuk aktor-aktor selain si Pierce Brosnan sebagai Dr. Fate sama si The Rock ini, sisa-sisanya aktor ini kemungkinan aktornya aktor kecil sih, gitu sih. Ya, budgetnya gede di si udah bagus gede sih di si apa Rock Johnson-nya kan. Jadi lebih mau ngemat budgetnya sih. Budgetnya udah habis di The Rock ya. The Rock itu bayarannya tuh udah mahal banget, Pak. Jadi gini, yang belum tahu ya, sebenarnya aktor yang mahal itu ya, itu mahal tuh yang pertama si Robert Downey Jr. Oke, si Iron Man tuh yang satu, yang kedua The Rock. The Rock itu peringkat kedua yang termahal nih. Jadi
Budgetnya habisnya duduk doang. Aduh, gitu sih yang gue dapatkan sih. Tapi kalau Bang Ganes nih, Bang Ganes, gimana menurut lu? Mungkin ada yang anggota JSE yang mungkin yang lu suka gitu, yang mau lu lihat gitu, siapa aja? Yang saya suka di situ ada, pertamanya ada Atom, Dr. Fate, Black Adam, itu 3, aduh gue suka banget. Ya? Fate ini pasti orang-orang mengira itu plagiatnya Dr. Strange ya. Wah, Gue lihat komentar plagiat, aduh. aduh, nih, mohon maaf. Kalau kita membahas soal fans cringy ya, di mana mereka itu langsung membanding-bandingkan Marvel DC, bodoh amat lah, aduh. Ya men, itu toxic banget sih itu fans MCU sih. Toxic. Kenapa sih kan beda gitu, maksudnya nggak sama persis. Lagi juga kan masa botak Doctor Strange kan ada aja. Aduh, gini ya, mohon maaf nih. Doctor Strange sama Doctor Fate memang mereka tuh temanya sama soal sihir. Cuman kan temanya beda, franchise mereka udah beda. Apa sih maksudnya? Kesel gua ngeliat, Pak. Mohon maaf nih. Aduh. Bodoh lah, males lah gua kalau soal apa fans toxic yang bisa dibilang mereka itu kayak apa ya? Nggak terima membanding-bandingkan antara karakter Marvel tuh disama-samakan dengan DC. Aduh. Ya udahlah ya. Gak usah diurus lah kalau masalah itu lah. Setelah Black Adam nih, oke, kita bahas Aquaman The Lost Kingdom. Oke, Aquaman yang kedua nih. Oke, ya. Ini by the way ya, ini kalau lo belum nonton breakdown gua, ada di channel gua. Oke, gua udah breakdown semuanya mengenai Aquaman 2 dan gua udah membahas semua Easter egg apa aja yang udah gua temukan di Aquaman pertama yang menyambung ke Aquaman kedua dan juga Easter egg dari komik-komiknya sendiri. Oke, yang belum nonton, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut lah. Nah, kita membahas mengenai Aquaman dulu. Oke, siap. Nah, kita membahas mengenai Aquaman The Lost Kingdom ini. Menurut kalian nih, setelah kalian nonton, mungkin bisa dibilang ini bukan trailernya ya, ini adalah first look-nya lah. Jadi mereka baru syuting juga, mereka itu masih menggarap beberapa properti yang harus dikerjakan, terutama untuk bagian reading, terus bagian actionnya Black Manta, juga si King Orm akan dipacu lagi di sini, si Aquaman akan ganti kostum. Nah ini, menurut kalian nih Aquaman kedua nih, bagaimana menurut pendapat kalian? Dari Bang Ganes sendiri nih, gue mau tahu tentang Aquaman. Menurut lo bagaimana tentang Aquaman ini? Menurut gue tentang Aquaman ini, waduh, dia ganti kostum. Walaupun gue lebih suka kostum yang pertamanya yang emas-emas gitu, tapi nggak apa-apa, untuk gelap-gelap begitu cukup keren juga sih untuk dilihat. Mungkin gini sih Min, itu mungkin bajunya udah lama ada di kerajaan Atlantis, cuma nggak pernah dipakai si Aquaman, dan itu tiba-tiba ditemukan si Aquaman kayak ini baju siapa ya, terus dia kayak pakai baju ternyata cocok buat dia gitu. Mungkin ini udah dipersiapkan sama ibunya itu kan, atau mungkin sama bapaknya dulu gitu. Mungkin si Aquaman ini bakal jadi kesatria lah gitu, makanya agak gelap kan bajunya gitu. Itu teoriku sih Min. Iya. Mungkin karena kita masih belum dapat apa namanya story yang bisa dibilang dari James Wan-nya langsung, karena mereka masih tahap syuting. Mereka masih benar-benar syuting, dan juga ini mereka masih belum mempublikasikan trailernya karena mereka masih belum sempat ya, karena ya itulah tadi mereka masih syuting ya, seperti itu. Dan untuk Black Manta nih, nah oke, banyak banget dari kalian yang mengatakan bahwa Black Manta ini, dan juga penonton ini yang mengatakan bahwa Black Manta ini mereka senang karena Black Manta hadir kembali di film kedua ini dan akan menjadi villain utamanya. Nah, menurut kalian Black Manta nih dari Bang Yosua, Black Manta menurut lo nih gimana nih Black Manta ini di film kedua ini? Kemarin sempat ada yang ngejek Min di komen katanya kok mirip lampu NMAX ya, Tuhan gitu. Apa? Mereka mirip lampu NMAX Min, di bang sama komentar itu ada. Itu jahat banget deh. Padahal kan di komik kan itu komik accurate banget kan, maksudnya kayak kostumnya itu pas gitu loh. Daripada kemarin tuh aneh kayak bukan Black Manta gitu. Ini Black Manta pasti Black Manta gitu kan. Ya udahlah ya, kalau masalah mereka komen, waduh gede. Aduh. Gini ya, Black Manta itu ya, kalau yang belum tahu ya, di Aquaman yang di CU ini mereka itu mengambil konsepnya dari komik New 52, oke? Komik New 52. Kalau kalian belum baca komiknya Aquaman, ada, lu bisa cari aja di Google Play ya. Itu bayar by the way. Tapi lu bisa tahu lah, itu desainnya itu dari situ, oke? Black Manta. Jadi gua gini sih, gua toxic banget melihat ada fans yang mereka itu entah Marvel maupun DC, mereka toxic banget Pak. Yang mereka itu langsung membanding-bandingkan kostum. Gini loh, yang namanya apa? Karya itu kan nggak bisa nggak bisa dijiplak. Oh, lu jiplak gini. Akhirnya apa? Kasus gitu loh. Jadi kesel banget dah gua lihat komen-komen gitu, gua biarin aja lah, gak usah lah. Oke, Black Manta, tapi it's okay. Ini bisa dibilang dendamnya masih ada lah, karena di Aquaman pertama kan bapaknya dibunuh tuh. Jadi ya Black Manta masih punya potensi untuk jadi next villain sih gitu. Tapi gini, kalau lo masih ingat ya, di Aquaman pertama lo masih ingat ada profesor yang bisa dibilang dia tuh yang nolong
Black Manta di post credit scene, lo masih ingat nggak Bang Yosua? Ah, iya, masih Min. Nanti dia muncul lagi nggak? Kayak ya muncul dia sempat muncul di si fandom. Dia sempat muncul di trailer itu ada, cuman sekilas dia tuh munculnya. Dan itu pasti nggak ada orang yang notice itu. Ada kok dia sempat muncul syuting di situ. Cuman menurut lo nih, kemungkinan kalau gua ini kemungkinan untuk Aquaman ini mereka akan berhadapan dengan bangsa manusia sih. Ya, karena ini kan dia masih ada dendam sama manusia kan, bangsa Atlantis kan. Mungkin dia bakal Ya. naik ke daratan mungkin, nah, bawa armada ya kan, kayak Darkseid. Wow, gokil. Ya, jadi Keren sih, bener banget. Jadi ya itulah karena si profesor itu kan kalau di Aquaman pertama kan mengatakan bahwa Atlantis itu kan ada, tapi orang yang mendengarkan itu ini orang kayaknya halu nih gitu loh. Jadi ya iya pendapatnya jadi kayak gitu sehingga si profesor ini dendamnya ya itu dia menolong si Black Manta untuk menuju ke lokasinya si Atlantis ini untuk mempublikasikannya gitu. Jadi kayak dia tuh apa ya pengen tenar lah dengan apa ya teori yang udah dia sampaikan kepada orang-orang tapi nggak percaya dia punya buktinya ya ini si Black Manta ini gitu. Oke ya kemungkinan seperti itu dan kemungkinan ya kalau gua lihat di syutingnya ya itu katanya si King Orm si King Orm ini bisa dibilang kayaknya dia akan menjadi aliansi kayaknya ya karena di film pertama kan kayaknya ini gua nggak tahu nih ini bisa benar bisa enggak nih. Nah menurut Bang Ganes nih Bang Ganes menurut Bang Ganes untuk King Orm sendiri sih ini menurut lo akan menjadi villain atau menjadi aliansi menurut lo? Bisa di sini kita lihat bisa jadi aliansi karena ibunya kan hidup kembali. Ya. Otomatis mungkin dia akan menjadi baik gitu loh dengan ibunya hidup kembali. Oke. Karena ibunya balik karena ibunya masih hidup ya. Dikira dia kan udah mati ibunya. Menarik sih, Min. Aku juga ada denger isu, Min. Katanya itu siapa tuh? Si Black Manta itu katanya bakal muncul di Suicide Squad yang 3 ya katanya. Kan itu kan dia kan villain kan. Itu Ya. jadi mungkin dia nanti ditangkap sama si Amanda Waller terus dimasukin ke tim Suicide Squad gitu sih. Mungkin kan. Karena kan kayak kan udah banyak juga anggota Suicide Squad yang mati gitu. Jadi mungkin si Black Manta ini bakal menggantikan sih gitu. Tapi nggak tahu lah gimana jalan ceritanya. Amanda Waller bisa nangkap si Black Manta. Mungkin dibawa sama Aquaman ya. Mungkin ya kan habis dia ngalahin si Orm itu kan. Mungkin sih kan banyak kemungkinan jalan cerita juga gitu. Iya, ya benar. Karena gini, memang benar. Gue setuju di pendapat ini karena yang namanya komik sama film itu universe-nya sangat berbeda. Mereka hanya ambil konsep dari awalnya saja intisarinya doang itu langsung ditampilkan dalam film tuh pasti berbeda. Namanya juga adaptasi komik gitu loh. Yang namanya adaptasi komik pasti nggak mungkin 100% akurat gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin jajarnya akan dirubah lah oleh DCU sesuai dengan timeline yang mereka sih. Jadi seperti itu sih. Ya sih benar. Oke. Tapi at least Aquaman 2 menurut kita bagus sih. Bagus ini sangat benar banget lah untuk Aquaman 2. Oke, the best. Kita tunggu aja lah. Karena Aquaman 2 ini jadwalnya akan rilis Desember tahun 2022. Masih lama, Pak. Masih lama Aquaman. Aduh. Sama itu Min, yang benci sama Amber Heard juga. Aduh, itu ini sebel banget dah. Ini. Oke, baik kita bahas nih. Oke, dari menurut kalian berdua nih. Oke, terserah yang mau jawab siapa, terserah kita akan bahas secara santai lah ya, santai di sini ya. Dan menurut kalian nih, Amber Heard, oke. Amber Heard banyak banget dari fans itu nggak terima soal Amber Heard tuh kembali lagi di project DCU, terutama dia kan kembali setelah dia kasus dengan Johnny Depp, terus dia tuh kembali ke Zack Snyder Justice League JL yang kemarin tuh dia kembali sama di Aquaman kedua ini. Menurut kalian gimana nih soal Amber Heard ini? Menurut gue sih Min, kayaknya nggak bisa ya, karena kan ini kan DCU kan, maksudnya kayak udah ditetapkan lah si Amber Heard ini jadi si merah gitu kan, masa tiba-tiba diganti gitu, kayak sama kasusnya kayak si siapa tuh Mark Ruffalo ya, yang jadi Hulk kan di MCU kan. Ya, Kan dulu kan bukan si Mark Ruffalo Ya. gitu, tapi jadi aneh gitu, maksudnya kok tiba-tiba diganti gitu. Kalau si Mark Ruffalo ini kan mungkin ada alasan kan, mungkin dia udah tua gitu kan Hulknya, makanya mukanya jadi agak tua. Lah kok nih si merah nih kan baru berapa tahun ganti orang kan bingung ya gitu. Masa mukanya jadi lebih tua gitu sih, kayak nggak apa-apa dipakai. Cuma mungkin ya WB bisa nanganin kasusnya si Johnny Depp juga lah gitu kan, supaya si Johnny Depp ini juga balik ke siapa tuh Fantastic Beasts ya, franchise-nya gitu. Oke. Bisa menarik sih. Mengenai Aquaman bagus dan kita akan tunggu next filmnya berikutnya. Oke. The next panel. Oke, ini yang ditunggu-tunggu oleh para fans dan juga para orang-orang awam di seluruh jagat raya dunia, Pak. The Batman. The Batman. Oke. The Batman. Oke. Dari semua by the way, dari semua video breakdown 2 di channel YouTube gua, paling banyak view-nya itu adalah The Batman, Pak. Robert Pattinson sih memang nggak terkalahkan sih. Kayak dia peran jadi vampir jadi Batman tuh wow gitu, kayak bisa gitu.
Oke, oke, The Batman. Oke, The Batman nih. Nah, menurut kalian nih, bebas yang ngomong bebas ya. The Batman menurut kalian gimana nih? Gua tanya semua dari kalian duluan nih. Terserah yang ngomong siapa. The Batman menurut kalian gimana The Batman nih? Terserah mau komentar apa. Menurut saya di Batman ini, waduh, minusnya cuman ini ya, apa suaranya doang yang cempreng ya. Itu minusnya. Suaranya. Kalau ya suaranya tuh, aduh, masih kurang kalau suaranya. Itu doang, itu doang. Oke, oke. Sama iya kayak kurang wibawa gitu, kayak kurang wow. Batman tuh kan kayak apa? Gimana ya, kayak dia tuh dewasa gitu. Terus ini si Riddler juga pakaiannya juga kurang comic accurate, dah kayak lebih mirip sama Siapa? preman jalanan. The Riddler. Si Riddlernya iya kurang mirip sama Oh. komiknya, lebih mirip sama preman jalan gitu. Ada kayak khas itu kan lebih mirip khas daripada jadi Riddler gitu. Oke, oke, sebagai oke. sebagai yang pernah nengok animasinya kayak ih kok gini Riddler gitu. Kaget sih Mungkin- jujur men. Kan aja kan baru muncul gitu loh. Jadi masih abal-abalan gitu lah. Oke. Memang ya. Oke. Gua setuju dengan pendapat si Bang Yusuf dan Bang Anis nih bahwa The Riddler yang mereka build up di sini itu benar-benar berbeda sama di komik. Oke. Karena kalau di komik, kalau kalian baca di komik di New 52 terutama ya, oke. The Riddler itu bukan serial killer, oke. Dan di The Batman ini dia tuh dipasang sebagai seorang serial killer, pembunuh berantai, Pak, si The Riddler. Makanya yang gue di sini kok The Riddler kok dipasangkan sebagai ini ya? Gua kaget sumpah. Jadi dia tuh dipasangkan sebagai seorang benar-benar pembantai, pembunuh berantai. Jadi yang gue lihat dulu itu gak kayak gini pasan kalau di komik. Yang gue lihat ya, ini yang gue lihat di komik sama di series Gotham ya, terutama series Gotham yang The Riddler-nya benar-benar akurat komik banget, dan juga semua karakternya itu persis banget, dan juga itu gue harus puji The Riddler di Gotham series ya. Kalian yang belum nonton, tonton lah seriesnya. Tapi di sini Iya. ya, Dia tuh emang cerdas sih di Gotham itu, kayak nampak apa kayak dia tuh licik gitu ya, keren sih. Gotham itu emang seriesnya bagus juga, ada Jokernya juga, wah parah. bagus. Wajib nonton sih Gotham, ya. Oke, ya, yang belum nonton Gotham ada di HBO Go ya. Oke, linknya langsung aja di HBO Go kalau belum nonton Gotham series, bagus kok. Oh, keren banget. Tapi which is kalau gua lihat The Riddler-nya ya, ketika dia tuh, tapi di sini di trailer itu dia tuh kita belum dikasih tahu apa ya, semacam gimmicknya dia. Jadi kalau si Edward Nygma si Riddler itu kan, dia kan selalu mengutarakan yang namanya teka-teki. Tapi di sini di trailer kedua ini tidak ada teka-teki yang disampaikan sih. Jadi benar-benar kayak masih belum terlihat jelas lah mengenai The Riddler, karena mungkin masih dirahasiakan mungkin atau masih diapakan, gua nggak tahu. Tapi yang jelas The Riddler ini gua masih belum ekspektasi tinggi sih, karena ya kita masih belum lihat face-nya bagaimana. Wajah si Paul Dano sebagai The Riddler kita masih belum tahu di sini. Oke, satu nih. Dan kedua, gue mau tanya ke kalian soal si Selena Kyle. Oke, si Catwoman-nya. Nah, karena di sini trailer kedua ini Catwoman-nya paling disorot banyak nih. Menurut kalian gimana nih? Nah Catwoman. ya, itu men, pas dia post pertama kali di IG tuh orang heboh nih, Selena Kylie, oh Catwoman hot banget gitu kan. Terus kayak sampai jadi kayak ini pacar gue gitu. Aduh. Iya, heboh banget orang gara-gara foto Catwoman yang di post sama WB kan. Terus kayak pas di trailer menarik sih, kayak dia kan diganti rambut juga kan, kayak dari pendek jadi wig. Terus dia yang jadi naga hitam itu kan, gitu sih. Kayaknya nih dia jago nipu kayaknya, mungkin ya. Jadi dia kayak membantu si Batman gitu supaya masuk ke apa, kayak ke geng-geng preman yang di Gotham City gitulah, menyamar ya. Itu sih. Oh, yang dia pakai wig itu, yang dia pakai wig merah itu ya, yang wig merah rambut merah. Iya, itu iya, ya? iya. Oh, iya. Iya. Ya, benar-benar ada scene dia tuh penyelidikan lah ya, dia tuh udah jadi hero-nya. Jadi Catwoman sini ya yang gua lihat sih kayaknya bukan villain ya, karena dia di scene ini kemarin dia tuh nolong Batman lah, jadi seperti itu. Nah, ya menurut gua ya untuk aktrisnya si Zoe ini, dari segi dia vigilante yang ngelawan penjahat tuh belum ditujukan di trailer ini. Tapi yang jelas potensi sebagai Catwoman sini bagus sih, bagus dengan chemistry-nya dengan Batman bagaimana itu sama banget kayak di komik. Sama di komik. Jadi si Catwoman ini dia tuh belum tahu bahwa Bruce Wayne adalah Batman, belum tahu dia. Belum tahu. Jadi ini benar-benar Catwoman ini masih kayak si Batman, si Year 2 juga. Jadi oh my god, bagus sih. Bagus banget. Tapi gue pengen bahas dengan kalian tuh villain selanjutnya, The Penguin. Kan The Penguin nih dia tuh udah disorot banyak lah di trailer kedua ini. Semoga dia bisa menghidupkan karakternya lagi ya. Sudah lama dia nggak muncul di dunia perfilman ini ya. Kali dia muncul di Batman Returns ya. Ya, Penguin live action movie itu muncul terakhir kali di Batman Returns. Ya, benar-benar. Walaupun
nggak terlalu mirip sama di komiknya lah kalau gue lihat. Iya benar-benar gue setuju tuh karena penguin yang dibangun situ nggak terlalu komik akurat satu, dan kedua dia nggak pakai topi bundar lagi, terus nggak pakai apa kaca satu di sini di mata itu udah nggak pakai lagi karena ini setting waktunya ini benar-benar beda pak. Setting waktunya benar-benar beda karena ini kan udah tahun 2021 nih, dan juga sih kalau ya kita lihat di penguin yang lalu yang zaman-zaman dulu penguin yang masih pakai kaca satu sama pakai topi bundar itu eranya khasnya sama kayak di tahun 90-an. Jadi kalau dipasangkan tahun sekarang tuh kayak nggak cocok gitu loh kan, nggak cocok dengan eranya sekarang dan seperti itu sih kayak yang gua lihat di situ. Oke, thank you Bang Anes atas komentarnya untuk The Penguin. Kalau Bang Yuswa nih, The Penguin gimana nih? Ini kayaknya masih awal-awal gitu, jadi mungkin dia nanti pakai kacamata, pakai topi gitu ya kan, perkembangan juga kan, nggak mungkin sudah dia pakai topi kacamata kan nggak jelas banget kan itu. Dan Iya. dia matanya rabun tuh gimana gitu. Dan ini kan kayak digambarkan sebagai apa ya, kayak politik yang korup gitu kan, kayak dia tuh suka menggunakan apa tuh namanya, kelicikannya gitu lah ya untuk memimpin Gotham gitu sih, kok yang kulihat dari di trailernya itu. Oh, Itu sih, Min. oke, mungkin ya, oke, thank you. Mungkin bagi banyak kalian yang belum tahu mengenai penguin ya. Kalau kalian ingin tahu mengenai penguin yang original bagaimana dari film, kalau kalian malas baca komiknya, kalian bisa tonton aja di Gotham series itu ada Pak. Perkembangannya penguin yang dari awal itu bukan apa-apa jadi bos kriminal Gotham terbesar tuh ada di Gotham series itu, lengkap semua penguin di situ. Jadi ya kalau kalian pengen lihat original penguin bagaimana kalau secara series ya, secara film gitu loh. Tapi kalau menurut gua di penguin di sini tuh dia itu lebih kayak apa ya, dia tuh berani banget sama Batman yang satu pertama, dan kedua penguin ini gak pengecut. Oke, gue suka penguin gak pengecut, gak kayak si Gotham series yang di final episode-nya mohon maaf jelek parah sih. Gendutnya maksa pak, kalau lu lihat di Gotham series ya, aduh. Kesel gua. Tapi kalau di sini Pakai bantal ya. iya bener kayak dia pakai cosplay pak, mohon maaf kayak cosplay anjir. Apa coba itu? Aduh, oke. Tapi kalau untuk The Batman ini ya lumayan menghibur lah ya, lumayan menghibur banget lah untuk The Penguin ya, karena kita bisa melihat film-film Batman yang bisa dibilang tuh di era sekarang lah. Jadi desain mereka tuh agak dirubah sedikit. Tapi untuk hidung mancung penguin masih ada loh. Kalau perhatikan ya, ini hidung mancung penguin masih ada loh. Hidung penguin yang bisa dibilang tuh ikonik dengan karakternya dia. Bagus sih, mereka nggak ngilangin lah yang seperti itu. Bagus sih, bagus. Tapi yang gua tanya ini soal ini yang selanjutnya tentang Bruce Wayne-nya. Nah, si Bruce Wayne-nya si Robert Pattinson sama si Alfrednya nih kan udah diseret tuh. Menurut kalian gimana nih soal Bruce Wayne sama Alfrednya nih? Kalau menurut aku sih Alfrednya udah pas ya, cuma kayak terlalu tua gak sih? Mungkin terus sama di mukanya itu ada luka-luka gitu ya. Kalau di trailer gitu kan tau deh itu luka dari mana ya. Alfrednya ini kayak suka berantem gitu, suka bantuin si Batman-nya gitu ya. Itu sih. Terus ini sama Batman itu juga ada hitam-hitam di matanya. Kayak aku bilang gitu. Iya. Oke. Nih ya. Oke, thank you Bang Yusuf udah bertanya soal itu dan gua akan menjawab di sini ya. Oke. Juga banyak kalian bertanya, "Bang, kenapa kok Bruce Wayne kok ada kelopak hitam mata di sini?" Nah, gini loh, oke. Kalau kita lihat secara dia pakai kostum Batman-nya, itu kan fashionnya cuma sampai segini doang kan. Nah, ini hitam-hitamnya itu mengibaratkan dia itu menyamar, Pak. Jadi itu kalau ini dia pakai topeng Batman, terus dia nggak ada hitam-hitamnya, nggak ada cat hitamnya, itu pasti dia dikira orang-orang pasti akan lihat bahwa itu Bruce Wayne. Nah, jadi dia tuh langsung pakai ini, itu juga biar apa ya, biar banyak orang nggak tahu lah gitu seperti itu. Makanya itu sebenarnya adalah penyamaran dia sebagai Batman. Nah, gitu sih ya, yang gua tahu. Karena kalau kalian lihat di behind the scene-nya Batman sebelumnya, mereka juga pakai seperti itu, yang pakai topeng ya, kayak Green Arrow juga pakai seperti itu, pakai item juga sama, cuman nggak disorot di seriesnya gitu loh. Tapi di Arrow juga ada, terus Batman zamannya Michael Keaton juga ada, Ben Affleck juga pakai seperti itu, karena kalau fashionnya kalau kekecilan itu dia ngeliatin pasti bakal sulit gitu. Jadi dia pakai fashion itemnya seperti itu maksudnya ada penyamaran dia sebagai Batman. Nah gitu ya, gitu sih yang bisa gua jawab di sini Bang Yuswa. Oke. Oke, mantap. Oke, siap. Dari Bang Ganes, menurut lo gimana nih soal Alfrednya sama Bruce Wayne-nya nih? Untuk soal Bruce Wayne ini lebih realistis ya, karena ada hitam-hitamnya di matanya begitu. Ya. Untuk dak-dak aja ternyata ada alasannya gitu loh. Jadinya lebih ke realistis aja gitu. Terus. Semoga ini dia bisa memerankan dengan baik maupun secara Bruce Wayne ataupun Batman.
Kayak Ben Affleck ini kan dia bisa memerankan dengan baik Bruce Wayne dan Batman, itu pas banget. Oke, siap. Iya sih bagus. Tapi gini, ada satu kekurangan yang bisa menurut gue tuh nggak cocok dengan si Batman ya. Oke, yang pertama, Bruce Wayne-nya sangat kelam di sini, Pak. Mohon maaf nih. Bruce Wayne kan kalau di komik kan, kalau di film juga kan dia kan juga punya dua acting. Yang pertama sifatnya yang sebenarnya sebagai Batman, oke, sifat yang pertama dia. Dan sifat kedua adalah sebagai Bruce Wayne yang playboy, oke. Bruce Wayne yang playboy juga Bruce Wayne yang brengsek lah kalau dia berakting di depan umum, masyarakat umum loh, kalau dia lagi butuh kan dia kan bisa nyewa hotel segala macam kan. Kalau Bruce Wayne yang kita lihat di face-nya Christian Bale yang dulu Batman Begins dulu kan, dia kan juga dikenal sebagai orang yang sangat brengsek. Jadi brengseknya juga playboy, terus dia punya cewek banyak. Itu di sini gak ditunjukin kalau di sini, karena Bruce Wayne yang gue lihat tuh bukan Bruce Wayne yang bisa dibilang playboy brengsek, itu nggak ada. Jadi gue bisa melihat ini Bruce Wayne kelam sih. Ini yang gue tepatin. Menurut kalian gimana nih soal Bruce Wayne ya? Kalau dia tuh nggak ada acting yang bisa dibilang playboy brengsek yang punya duit banyak. Kalau kita bandingkan dengan Bruce Wayne versi Ben Affleck tuh ada loh. Bruce Wayne versi brengsek dia tuh ada. Dia ngobrol dengan masyarakat umum, dia menyamar, itu ada loh. Tapi di sini kok nggak ada ya? Menurut kalian gimana nih? Itu Min, kayak ini kan masa awal dia kehilangan orang tuanya gitu kan, kayak dia masih dendam sama penjahat, terus dia masih mungkin dia emang ada duitnya, tapi dia tuh lebih milih apa ya, memberantas kejahatan gitu dibandingkan kayak foya-foya gitu kan. Mungkin nanti di keduanya atau film ketiganya mungkin nanti bakal ditunjukkan juga perubahan dia dari yang brutal gitu ke yang playboy tadi, mungkin gitu sih. Oke. Ya sih kemungkinan seperti itu ya kalau yang gua lihat ya. Oke, setuju. Tapi yang jelas untuk The Batman ini ternyata bisa dibilang ini viewer paling terbanyak, Pak. Oke, The Batman nih. Karena ya banyak fans terutama di luar fans juga yang juga fans juga itu nunggu banget update-nya The Batman ini sih. Makanya pas di si fandom yang panel kemarin yang tayang live streaming 3 jam itu, dia tuh sempet dia tuh sengaja ditaruh di paling akhir-akhir acara mau selesai, Pak. Mohon maaf nih. aduh, karena mungkin marketingnya tahu lah bahwa orang-orang tuh mau nunggu The Batman-nya, tapi kok nggak muncul ya, dipasangin di akhir acara. Aduh. aduh. Brengsek sih, mohon maaf nih. Kampret lah. Oke lah. Untung bisa di replay ya Min ya. Iya, benar bisa. Kan YouTube-nya. Benar. aduh. Kalau nggak di replay habis tuh, nggak tahu apa-apa gitu. Habis. Ngeliat ini di si fandom. Iya, aduh. Untung ada channel ulangnya, Pak. Nggak ada channel ulangnya. Wah. Nyari perkara nih. Ya. Tapi menurut gua sih at least trailernya sangat menghibur banget dan kelamnya dapet sih. Mohon maaf, kelamnya dapet sih. Kelamnya The Batman, kelamnya oh my god. Gak apa ya, mungkin bisa mengalahkan trailernya The Dark Knight-nya si Christian Bale ya. bagus untuk Batman ya. Oke, kita tunggu aja The Batman. Ini akan rilis tanggal 4 Maret kalau nggak salah, 4 Maret tahun 2022. Oke. Ya, kita akan bisa melihat The Batman di versi bioskop langsung. Oke, siap. Oke, ntar gua review lah ntar kalau gua nonton filmnya. Oke, The Batman udah selesai. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Shazam Fury of the Gods. Oke, Shazam. Menurut kalian gimana Shazam nih? Kostumnya berubah ya. Jadi lebih realistis gitu. Kan kalau dulu kan masih pakai lampu-lampu gitu kan, kayak apa ya? Norak tahu, tapi yang ini tuh simple, terus kayak apa ya, otaknya lebih bulky gitu, lebih gede gitu kan. Kayak lebih kelihatan Shazamnya gitu. Terus yang siapa tuh yang cewek itu ya, yang itu nggak digantikan pemerannya kan. Mungkin karena udah agak tua juga mukanya, jadi ya udah nggak ada pemeran pengganti yang kayak yang kemarin kan. Pas dia jadi tua kan udah beda mukanya ya. Oh yes, yang Shazam yang cewek ya? Yang cewek itu ya? Iya Min, yang bajunya merah-merah gitu sama emas-emas. Oh ya, itu kayak masih tetap kok, masih tetap pemerannya nggak ada di recast kok kayaknya ya. Kayak nggak ada di recast, masih tetap semua kok Shazam. Cuman Shazamnya Fear of the Gods sih kita masih belum tahu detail seperti apa, karena jujur aja mereka juga belum mengeluarkan trailernya karena filmnya ini masih sangat lama. Karena ini kan dirilis di tahun 2023 ya, 2 tahun lagi. Bagus ya. Tuh. Saya banget lah untuk udah keburu tua ya men. Iya gitu. Tapi mungkin gua tahu sih maksudnya karena Shazam ini kan juga mungkin mereka masih baru menggarap ya, baru syuting, baru production juga. Mungkin CGI-nya pasti banyak banget, jadi mungkin mereka butuh waktu banyak untuk editingnya. Jadi kemungkinan untuk Shazam ini pasti akan banyak banget 3D-nya, pasti akan ada banyak CGI-nya, karena
kalau kita lihat di Shazam yang versi film pertama itu juga lama loh, karena mereka CGI-nya banyak banget yang hancur. Jujur aja, scene pertama itu banyak banget hancur. Jadi mereka berusaha untuk apa ya? Mungkin takutnya ada recast, mungkin takutnya mungkin ada bisa dibilang take ulang, mungkin bisa dibilang ya. Jadi ya Shazam kedua ini mungkin ya mereka sedia apa sebelum muncul dulu lah, ya, seperti itu sih yang gua lihat di situ ya. Oke, tapi kalau dari villainnya nih, villainnya ada dua nih. Ya, si Hespera sama siapa nih ya, yang si wanita Asia tuh dua. Ibu-ibu itu men ya. Ya, yang nenek-nenek sama si ini. Itu Lucy Liu. Nah, Lucy Liu ini adalah pengisi suaranya Kubu Panda, oke? Dia sebagai Viper lah. Kalau yang si ular itu loh, yang lu lihat di Kubu Panda itu, ya itu dia pengisi suaranya si Viper itu, dan juga Iya. dan juga dia tuh pernah main di Charlie Angels yang lama, yang tahun 2000-an awal, yang zaman dulu. Nah, itu. Nah, ini Lucy Liu nih. Bagus sih untuk villainnya kita masih belum tahu ya ini seperti apa, tapi ada nggak dari kalian ingin berkomentar mengenai villainnya nih? Ini aku masih agak bingung sih men. Tapi kalau gini, kalau menurut gua gini sih, kalau untuk dua villain ini mereka benar-benar ala dewa. Oke, mereka ini dewa, goddess. Oke, goddess, mereka goddess lah. Dewi, dewa perempuan, karena dua dewi besar ini mereka datang ke bumi untuk menghancurkan kota dan menghancurkan Shazam itu karena satu di Shazam pertama. Oke, kalau kalian masih ingat Shazam pertama itu kan masih ada scene ketika Seven Deadly Sins itu mereka udah muncul karena dia dibebaskan oleh Dr. Sivana yang film yang pertama dulu, dan kemungkinan si Goddess ini akan muncul ke bumi atas sebagai pembalasan dendam. Oke, karena Shazam yang si penyihir ini mereka tuh nggak bisa menahan si segelnya si Seven Deadly Sins yang udah pernah bocor di film pertama. Jadi itu ya yang menurut gua tuh mereka tuh dendam untuk menghancurkan bumi seperti itu. Jadi kayaknya cerita ini agak sedikit lebih ringan ya Shazam ya, karena ya sekali lagi Shazam ini ratingnya ratingnya itu PG-13, dan kedua ceritanya sangat ringan kok. Oke, gitu sih yang menurut gua sih. Ya, itu makanya sampai si Zack Snyder kan kayak gua nggak menonton ini Shazam lah gitu kan karena kurang dark gitu. Padahal kan itu DCEU gitu. Padahal dia sendiri buat Justice League yang versi dia kan, tapi ini Shazam padahal saya masuk Justice League gitu. Sayang aja kenapa nggak Zack Snyder itu ikut tim produksinya gitu, entah jadi eksekutif produser gitu ya kan men. Tanggung aja. Oh, dia nggak suka dengan Shazam. Si Zack Snyder nggak suka Shazam gitu. Iya men, katanya kurang dark gitu men. Dia kayak mau yang lebih gelap gitu. Gak tahu ini agak aneh nih sih ini. Oh, mungkin bukan kurang dark ya. Mungkin bukan kurang dark, maksudnya bukan dark, karena kalau kita lihat Aquaman itu juga gak dark loh. Aquaman justru bukan gak dark. Aquaman, Wonder Woman gak dark juga tuh. Wonder Woman juga gak dark itu. Iya. Dan si James Wan juga bilang itu hubungannya ke Zack Snyder Justice League kan gitu. Berarti ya gak harus dark. Iya. Oke, bingung ini. Nih gua ngata, karena namanya sutradara kan mereka pasti punya visinya berbeda-beda ya. Jadi kalau mereka harus ngikutin si Zack Snyder sih kayaknya nggak bisa sih, karena sekali lagi visi sutradara itu beda-beda. Jadi lu nggak bisa memaksakan antara satu sutradara dengan sutradara lain hanya karena mengikuti satu universe, nggak bisa. Mungkin mereka hanya membuat origin saja, tapi untuk kombinasi antara Justice League-nya si Zack Snyder itu kemungkinan ya akan pasti berbeda. Karena kalau kita lihat di si Aquaman versi James Wan sama Aquaman versi si Zack Snyder ya, ketika dia bangun Justice League-nya itu beda loh. Jadi Aquaman yang di James Wan tuh biasa aja, tapi kalau masuk ke Justice League-nya di si Zack Snyder itu beda, dark banget loh. Jadi gue kaget sih. Pendapat saya di sini berharap untuk ada Superman ya. Apalagi kan filmnya ini dua gods ya. Semoga ada Superman untuk membantu atau gimana begitu kan, untuk menghadapi villainnya begitu. Kalau kalian sempat sempat teliti mengenai DC fandom Shazam ini ya, ketika mereka menayangkan Shazam ini, bahwa kita bisa bilang ada konsep-konsep di mana Shazam ini alurnya sudah sedikit di reveal, bahwa katanya mereka akan fokus ke fantasinya, di mana itu banyak banget CGI. Dan jadi ini mereka akan fokus ke dunia dewanya. Jadi mereka akan pergi ke dunia dewa untuk melawan para dewa-dewa versi Olympus. Nah, gini, dewa-dewa Olympus ini maksudnya adalah Hercules, terus ada si Zeus. Jadi mereka akan sedikit nyambung ke Wonder Woman kayaknya karena mereka masih bawa-bawa nama-nama dewa Olympus. Dan juga Shazam kan juga powernya kan dewa-dewa Olympus juga gitu loh. Jadi kayaknya mereka akan melawan para dewa sih. Gitu sih. Yang gue lihat di art-artnya yang mereka udah tunjukkan di si fandom tersebut sih. Gue juga masih belum dapat informasi apa-apa mengenai Shazam, karena mereka masih ya sama kayak Aquaman, mereka masih syuting dan juga belum ada trailer sedikit pun. Jadi ya udahlah, aduh bodo amat lah itu. Oke, lanjut. Yang terakhir nih, paling terakhir yang bisa dibilang adalah perbandingan CW dengan movie-nya, yaitu adalah The Flash tahun 2022. Oke, menurut kalian nih The Flash
panel terakhir yang kita bahas di podcast ini. Menurut kalian gimana nih soal The Flash ini? Kayak itu Min, yang Batman Michael Keaton itu kayaknya itu kan Batman dari universe lain ya. Atau jangan-jangan dia itu dari universe lain tapi bukan Bruce Wayne gitu loh, Thomas Wayne. Kayak dia tuh yang mati di universe dia tuh si Bruce Wayne-nya gitu. Jadi dia jadi Batman gara-gara untuk memburu penjahat yang bunuh istri sama anaknya gitu sih. Ya. Oh, kalau gua sih gini, kalau gua dari namanya dari penjelasan saudaranya dari Ezra Miller sendiri itu udah konsep bahwa mereka tuh akan berubah konsepnya. Jadi mereka nggak akan mengangkat Thomas Wayne. Oke, mereka tidak akan mengangkat si Thomas Wayne di sini. Jadi ini benar-benar Bruce Wayne dari Earth 89, Earth-nya si Michael Keaton ini. Jadi benar-benar ini Bruce Wayne, bukan si Thomas Wayne, karena mereka akan menyambungkan antara Earth-nya si Michael Keaton dengan si Earth-nya si The Flash ini. Ya seperti itu di CU lah, ya seperti itu. Makanya kalau soal Thomas Wayne kayaknya nggak mungkin, karena untuk Bruce Wayne ini masih tetap Bruce Wayne versi Michael Keaton. Jadi Bruce Wayne ada dua di versi The Flash ini. Gitu sih, kalau menurut gua sih gitu. Jadi ini fix, ini tidak akan ada Thomas Wayne karena perannya udah diganti oleh Bruce Wayne si Michael Keaton. Mereka ingin mengubah alurnya, jadi nggak terlalu mentok banget dengan di komik sih, ya, seperti itu sih. Oh, sama itu Min katanya ya. Yang Flash ya, yang satu lagi itu katanya bakal jadi apa tuh? Apa penjahat gitu ya Min, katanya kan itu kan Flashnya kan Flash versi reverse kan, bukan saingannya sih Flashnya si Ezra Miller gitu. Jadi bakal semacam ada impostor lah gitu. Ya, Kata orang-orang gitu sih komentarnya, karena di ending trailer kan dia ngebuka covernya Batmobile kan, sih kayak kaget, ih ada apa ini gitu kan, jangan-jangan loh kok berani banget sih Flash ini ngebuka mobilnya Batmobile gitu, sedangkan si Batman aja yang nggak berani buka gitu kan. Kalau masalah itu sih iya yang buka itu adalah Barry Allen yang rambut panjang itu ya. Nah, ya memang ada indikasi bahwa ini adalah si Hubert Town yang menyamar ya, si Hubert Town si Reverse Flash itu sendiri, atau enggak ini adalah si Red Death, itu adalah speedster dari Dark Multiverse. Kalau itu benar Red Death seperti apa yang gua udah sampaikan di video sebelumnya, itu kayaknya mereka akan explore ke Dark Multiverse, di mana bisa jadi ada Batman Who Left mungkin di DCU gitu. Jadi kalau masalah Red Dead sih kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya gua nggak tahu nih. Mungkin mungkin bisa jadi ada, tapi bisa jadi juga enggak, karena kalau masalah ke Dark Multiverse kayaknya lebih kejauhan sih kalau ke situ sih. Tapi kalau di sini sih kayaknya ini bukan si Dark Flash ya. Kayaknya ini adalah si Reverse Flash menjadi salah satu. Dan kedua, kalau kalian udah pernah lihat di The Flash season ketiga, kalau nggak salah The Flash ketiga kan ada scene di mana si Barry Allen ada dua juga. Oke, Barry Allen ada dua. Yang pertama si Barry Allen di timeline ini, sama si Barry Allen dari beberapa tahun setelahnya. Jadi Barry Allen dari masa depan, nah seperti itulah. Jadi kayaknya untuk si di sini mereka akan mengambil konsep dari CW yang dimana konsepnya sama. Jadi Barry Allen yang sekarang sama Barry Allen yang beberapa tahun selanjutnya. Jadi Barry Allen sama gitu loh. Nah, kenapa dia membuka kap mobil Batmobile itu? Gua tahu alasannya itu karena si Barry Allen itu adalah fans beratnya si Batman, ya. Dia adalah fans beratnya Batman. Ya di mana dia ini apa namanya? Itu kan kalau kalian udah lihat di Zack Snyder Justice League, itu kan si Barry Allen ketika dia direkrut sebagai anggota Justice League, dia kan sangat senang kan. Dia sangat senang karena dia bertemu dengan orang yang sudah dia gemari dari kecil, itu adalah si Batman. Makanya kenapa dia buka itu karena dia pengen tahu soal Batcave seperti apa, terus Batmobile bagaimana gitu sih. Kalau yang gua lihat seperti itu sih. Gitu sih kalau yang gua lihat sih. Iya. Sama apa tuh ada treadmill gitu ya, apa treadmill si Flash itu kan yang bisa buat dia masa depan atau masa lalu gitu ya, katanya ya bakal muncul ya. Kalau Ini ya, kalau soal treadmill di trailer kedua sih kayaknya belum muncul sih bro. Gak tahu sih kalau yang untuk treadmill ya, karena untuk treadmillnya cosmic treadmillnya sendiri sih mungkin belum nampak ya di trailer kedua ya. Karena kita nggak pasti belum bisa lihat secara detail bagaimana, karena yang dipacu di sini adalah Batman Michael Keaton-nya. Batman Michael Keaton juga berbagai macam Easter egg, di mana si The Flash ini kostumnya udah mulai berubah ya. Kostum yang pertama ini kalau lo masih ingat ya, kostumnya di mana kostumnya yang helmnya kotak itu yang bisa dibilang nggak cocok dengan si Ezra Miller. Menurut lo gimana tuh? Yang kostum yang kotak itu, yang itu sangat homemade ya Min ya. homemade banget dia sumpah. Iya, itu dari besi cuma tempelin hiasan baru kayak dipakai Instagram buat lari gitu kan, tahan panas udah itu aja. Aneh sumpah. Gua ada lihat kostumnya yang belum upgrade loh. Apa sih? Aduh, males dah gue lihat. Tapi ya at least bagus. Cuman menurut gua nggak sesuai ekspektasi gua sih ketika gua ngeliat kostumnya tuh agak sedikit nonsense banget loh. Karena kalau itu armor ya,
kan armor besi. Besi kalau lu dengan kecepatan tinggi itu kan kebakar, Pak. Kebakar, Pak. Makanya aduh kok gua agak ngakak sih ketika gua Nah, ngeliat makanya itu. si Bruce juga naik sama si Flash kan, kok baju kamu nggak kebakar gitu. Terus si Flash bilang ini bahannya kena khusus gitu, cuma khusus kok besi gitu. Khusus apa? Makanya gua sampai Iya. sekarang bingung khusus Iya, emang itu, apa. makanya, Min. Heeh. Itu Gua nggak jelasin di Justice League sih. Bingung juga, men. aduh bodo amat lah. Ya tapi makanya setelah kostumnya yang udah ada like-nya di sini, udah ada unsur-unsur petirnya, ya lu bisa lihat itu ya yang di sini tuh. Itu kalau lu udah baca komiknya lu pasti tahu lah itu kostum dari siapa. Ya, itu adalah kostum dari Bruce Wayne-nya versi Michael Keaton. Itu di film DCU-nya. Tapi kalau di komik itu adalah kostumnya yang dibuat oleh Thomas Wayne ya. Karena di sini sekali lagi Thomas Wayne akan diganti oleh Bruce Wayne versi tuanya Michael Keaton. Oh iya bang, gue pernah dengar gosip nih katanya Hmm. Ben Affleck ini akan muncul di sini, di Flash ini. Masih gosip. Oh ya benar-benar iya itu bukan gosip bro, itu udah ada bro, itu udah ada scene-nya di mana itu syuting, ada udah, kalau bisa lihat di YouTube ada kok, ada scene ketika si Ben Affleck Ben Affleck itu dia pakai motornya, ada lu bisa lihat, ada kok, itu ada tepat di scene-nya, ada di depan gedung pengadilan si Barry Allen, ada di situ kok, lu bisa cek aja di YouTube, ada kok di scene-nya. Jadi Ben Affleck dia udah dikonfirmasi akan muncul di sini sebagai Batman. Oke, sebagai Batman ya. Oke, dan dia juga adalah si orang yang sudah membantu si Barry Allen untuk menyiapkan pengacara-pengacara hebat untuk membantu kasusnya kematian si ibunya si Barry ini. Ya. Nah, kemungkinan untuk pembunuhnya si ibunya Barry ini si Reverse Flash sih kayaknya. Dan jadi si Barry Allen imposter tadi ya, itu sengaja kayak bantuin si Barry Allen untuk mengecoh dia agar supaya gua adalah pembunuh ibu lo. Jadi gua akan menyamar untuk bisa rencana lalu begini. Jadi gua akan ikutin aja, tapi sebenarnya dia itu adalah pembunuh aslinya. Jadi seperti itu. Makanya kayaknya si Barry Allen imposter itu adalah Reverse Flash sih. Ini yang gua dapatkan situ ya. Seperti itu yang gua dapatkan situ. Gitu sih yang gua Habis itu dapatkan. ada isu lagi, Min. Si Batman Ben Affleck tuh cuma sebentar syutingnya. Nah, berarti yang jadi mentor si Batman-nya Keaton kan. Iya, Nah, ini gimana nih? Ya Si Ben benar. Affleck ini Batman-nya gimana nasibnya? Nah, Di The Flash nanti. untuk si Batman Ben Affleck gue bisa jawab bahwa dia akan menjadi ya kayak di komik kan juga Batman-nya si Earth-nya sama yang The Flash yang utama itu dia kan cuma muncul sebentar. Kalau bisa muncul cameo-nya si Flash-nya yang series TV. Tapi nggak mungkin ya. Mungkin di awal mungkin diceritakan bahwa si Flash-nya di CEU itu udah pernah ketemu sama Flash-nya si cewek gitu kan. Ya. Sebagai pengenalan cerita gitu. Jadi orang nggak bingung, kok bisa multiverse gitu. Dia orang udah ini filmnya tentang multiverse gitu. Jadi dia udah terbiasa lah ngeliat dua Flash di satu film gitu. Ya benar-benar. Jadi ya oke, untuk Grant Gustin dia udah konfirmasi bahwa dia akan muncul. Oke, Grant Gustin si The Flash versi CW Arrowverse dia akan muncul di The Flash yang movie ini ya. Dia akan muncul sebagai cameo. Dan juga berbagai macam multiverse juga ada kok di sini. Jadi kita yang udah fans di sini kita udah nggak asing lagi lah dengan yang namanya multiverse. Dari Supergirl, oke, ada Supergirl-nya si ini, Supergirl. Sasha Kali. Sesekali. Nah, menurut gimana nih Supergirl nih? Cantik apa enggak nih? bukan powernya ya, fisiknya dulu. Oke, enggak apa. Ya, laki. Karena laki. Laki. Nah, itu bingung, Min. Ini kan berarti anaknya Superman kan. Kan kok Supergirl yang saudaranya Superman kan udah beda jauh kan. Maksudnya kayak ini kan lebih muda. Terus kayak mungkin nanti dijelaskan gitu lah kok bisa ketemu sih. Iya sih benar-benar. Karena gini, untuk The Flash ini ya, untuk Supergirl itu ya dia tuh adalah anak dari Superman juga Lois Lane, ya. Dan juga ini untuk Supergirl-nya kita belum tahu dia tuh perannya seperti apa di The Flash ya. Kita belum tahu apa-apa karena dia tiba-tiba muncul gitu loh. Dia tiba-tiba muncul dan dia tuh gak ada tis-tisnya sedikit pun di film DCU sebelumnya. Karena dia tiba-tiba muncul di The Flash ini gitu loh. Jadi gua langsung nggak ada informasi apa-apa mengenai Supergirl karena ini bukan Supergirl versi Kara Zor-El, bukan versi Kara Zor-El yang udah pernah kita lihat di Supergirl yang series itu, bukan ya. Jadi ini benar-benar Supergirl yang baru, bukan sepupunya si Superman, bukan, itu adalah anaknya Superman dan juga Lois Lane ya. Ini si Supergirl Sasha Kali ini. Tapi kita bisa melihat mungkin seperti apa, mungkin akan menjadi the next Supergirl yang selanjutnya atau gimana gua nggak tahu, tapi yang jelas ini masih benar-benar baru. Ya mungkin kita tunggu aja untuk next
trailernya mungkin akan ditujukan lagi seperti apa Supergirl-nya, tapi yang jelas ya bagus sih. Dari aktrisnya udah cantik sih. Tapi lebih cantik kan Supergirl yang di CW. Kalau gua ya. Nah iya. Nah iya Min. Karena ini kan dia Latin kan. Kalau yang si Melissa Benoist itu kan yang di series itu kan apa ya? American kan. American ya. Iya, sukunya. Iya. Ya. Ya, tapi kalau di sini Supergirl Latin. Sebenarnya Supergirl Latin di sini. Tapi ya which is ya biasa lah ya untuk Supergirl-nya, tapi ya kita tunggu aja untuk nextnya seperti apa. Karena ya di DC fandom ini yang udah yang udah muncul potensinya banyak itu adalah The Batman, Black Adam sama The Flash sih yang udah muncul trailernya secara sinematografi, tapi ya paling muncul banget sih The Batman sih. Yang udah ada potensinya banyak The Batman sih. 2 menit jir trailernya. Gitu sih. Ya oke, kita aja. Oke, dan kita udah bahas semuanya 5 panel yang udah gua bahas di podcast kali ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Ya thank you banget untuk Bang Yuswa dan Bang Ganes udah meluangkan waktu kalian untuk hadir ke podcast ini. Thank you banget. Oke, enggak apa Min, seru Min. Sabtu bahas isi fandom. Oke, siap. Ya itu aja mengenai video kali ini, mengenai podcast hari ini. Ya kalian bisa tonton di YouTube juga, dan juga ini juga tersedia di Spotify. Oke, linknya ada di deskripsi. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai DC Fandom. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk gua buat video mendidik teman kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!